Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan izinkan kita alami. Bahkan di hari yang baru ini, kita boleh melihat keindahan yang luar biasa yang Tuhan boleh kerjakan bagi setiap saya dan saudara. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Roma 12 ayatnya yang ke-11 dan 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Puji Tuhan, luar biasa saudara. Surat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Kita melihat saudara, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ini merupakan suatu larangan ya, atau peringatan bagi kita yang tegas supaya kerajinan, ketekunan kita, kesungguhan kita sebagai orang percaya tidak menjadi kendor, tidak mundur saudara, tidak lenyap dan sebagainya. Roh yang menyala-nyala bicara tentang semangat yang berkobar-kobar saudara ya. Artinya Tuhan mau supaya kita terus menjadi orang-orang yang bersemangat, orang-orang yang bergairah, terus bersungguh-sungguh dalam kita melayani Tuhan dengan sukacita saudara. Karena kita sadar bahwa tujuan Tuhan dalam kehidupan kita itu adalah baik. Dan setiap kita diciptakan itu memiliki tujuan yang baik saudara. Menurut Efesus 2 ayat 10 di sana dikatakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau kita melakukannya dan kita hidup di dalamnya. Ini satu hal yang luar biasa saudara. Ketika kita berada di dalam Tuhan, Tuhan mau saudara kita bekerja sama dengan Dia. Melakukan apa yang menjadi visi dan misi Allah bagi dunia ini tentunya. Bagi hidup saya dan saudara. Oleh dan sebab itu biarlah kehidupan kita mau tetap terus memandang hanya kepada Tuhan. Ketika kita tetap terus percaya kepada Tuhan, fokus kita tidak dialihkan dengan keadaan dunia. Karena dunia hari-hari ini sedang berusaha menyeret setiap umat manusia dalam kebinasaan saudara. Dalam kesenangan dunia. Oleh sebab itu firman Tuhan ini datang bagi kita. Jangan kerajinanmu kendor. Tetap terus bersemangat, tetap terus bergairah dengan Tuhan. Saudara, setiap kita pernah mengalami yang namanya kelemahan ya. Peluang terbesar yang dapat membuat kita lemah yaitu di saat kita mulai lengah. Dalam setiap keadaan apapun, saat kita mulai menjadi lemah, maka akan sangat mudah kehidupan kita diombang-ambingkan dengan tawaran-tawaran dunia. Apalagi saudara, ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang mungkin itu mempesona mata kita saudara. Itu akan membuat kita saudara mudah terseret dengan hal yang seperti itu. Puji Tuhan kalau itu hal yang baik saudara. Kalau itu hal yang buruk, yang di luar dari kehendak Tuhan. Makanya saudara, Tuhan mau tiap kita hidup di dalam Dia. Dan kita mau tetap terus bersemangat di dalam Tuhan. Lalu bagaimana agar supaya kita tidak menjadi lemah, kita tidak menjadi lengah, tidak kendor dalam pengiran kita kepada Tuhan. Yang pertama saudara, kita harus tetap terus bangun hubungan kita dengan Tuhan setiap hari. Saat-saat yang seperti ini saudara, kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Lewat kita berdoa, membangun mezbah kita. Lewat kita membaca firman Tuhan, ayat demi ayat. Kadang mungkin kita nggak mengerti saudara. Tetapi ketika kita belajar melakukan setiap kehendak Tuhan dalam hidup kita, saya percaya Roh Kudus yang akan memimpin kita saudara. Sehingga ada hal-hal yang tidak kita ketahui, tetapi ketika hubungan kita baik dengan Tuhan, Roh Kudus akan tetap terus berbicara dalam hati kita. Tidak ada alasan saudara untuk kita tidak datang bersekutu dengan Tuhan. Setiap kita hidup hanya oleh karena kasih karunia Allah. Orang yang hidup dalam naungan kasih karunia Allah berarti setiap kita tidak lepas dari yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Waktu kita tetap terus membangun hubungan kita dengan Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan lewat pekerjaan kita, rutinitas kita, kegiatan kita, kita hadirkan Tuhan di dalam semuanya saudara. Sehingga setiap kita ada di dalam genggaman Tuhan. Apapun yang mau menyeret kita, apapun yang mau menggoda hidup kita, tetap kita berpegang teguh kepada Tuhan. Dan Tuhan mau setiap kita tetap terus bersemangat dalam mengiringkan Tuhan. Saudara, biarlah setiap kita mau tetap terus percaya dan mau berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan berarti saudara ketika Tuhan menyertai kita, kita hidup dalam kasih karunia Allah, kemudian kita lepas tanggung jawab saudara. Tidak saudara. Tetapi
Ada tugas yang tetap terus yang harus kita lakukan, rutinitas kita, keseharian kita, pekerjaan, baik pelayanan. Itu semua adalah bagian dari kasih karunia Allah yang harus kita lakukan. Tuhan sudah bawa kita kepada hal-hal yang luar biasa sampai dengan saat ini. Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah lindungi, pelihara. Dengan kesehatan yang kita miliki saat ini, itu menjadi satu hal yang luar biasa, saudara. Jadi biarlah setiap kita mau tetap terus mengerjakan setiap tanggung jawab yang Tuhan izinkan bagi saya dan bagi saudara. Biarlah setiap kita mau tetap terus memandang hanya kepada Tuhan. Ingat saudara, Roma 8 ayat 28 di sana dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi saudara, hanya bagi mereka yang mau mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi mari saudara, waktu fokus kita arahkan kepada Tuhan yang adalah sumber dari segala-galanya. Firman Tuhan katakan semuanya akan ditambahkan kepadamu asal kita mengutamakan Tuhan. Puji Tuhan, biarlah tetap kita mau bersemangat di dalam Tuhan, mau menyambut hari yang luar biasa yang Tuhan jadikan bagi kita, dan kita mau tetap terus meraih setiap berkat Tuhan, kemenangan daripada Tuhan. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan yang begitu indah yang Tuhan boleh jadikan bagi kami di hari yang baru ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kepastian, dan bawa terus kami boleh masuk dalam rencana dan kehendak-Mu. Hamba berdoa Tuhan bagi setiap umat-umat Tuhan, khususnya jemaat Church on the Way Temanggung. Biar Tuhan senantiasa memberkati setiap umat-umat Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi persoalan kehidupan mereka. Mungkin di antara umat Tuhan ada dalam keadaan sakit, di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan yang kunjungi mereka, Tuhan yang jamah mereka, Tuhan yang berkati kehidupan mereka. Bahkan umat-umat Tuhan yang dalam pekerjaan, usaha mereka, membangun usaha juga Tuhan senantiasa tolong, campur tangan dan sertai. Dan kami percaya Tuhan tidak akan mempermalukan setiap anak-anak Tuhan yang senantiasa mau berharap dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau percaya firman Tuhan, kami mau raih kemenangan, dan kami mau terima penyediaan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.